Halo, perkenalkan, nama saya Monica Fernanda. Saya dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah suatu kajian ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari tentang perilaku konsumen dan sebuah perusahaan dan menentukan harga-harga pasar dan kualitas dari input eh, barang serta jasa yang akan diperjualbelikan. Menurut para ahli, Mary Merchant dan William Snell, ekonomi mikro adalah kajian tentang individu, rumah tangga, dan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam suatu proses ekonomi yang lebih besar. Dan menurut para ahli David Moss, ekonomi mikro adalah suatu langkah analisis sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktor sampai bentuk pertimbangan atas biaya dan manfaatnya. Jadi, di sini dapat didefinisikan ekonomi mikro adalah memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni menganalisis pasar dan bagaimana mekanisme dalam membentuk harga yang relatif pada produk dan jasa. Pengertian ekonomi makro secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total ekonomi dan total. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khususnya belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh, karena itulah ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisis dan merancang serangkai target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tentang kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, para pelaku ekonomi pasti biasanya menghadapi masalah dan hambatan. Penerapan teori ekonomi mikro inilah yang dapat membuat pilihan terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masalah yang dihadapi. Contoh permasalahan ekonomi mikro seperti masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor produksi yang tersedia. Dan yang kedua, itu ada kebutuhan masyarakat. Dalam ekonomi mikro pasti ada masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, karena dasar kebutuhan masyarakat merupakan bentuk kebutuhan dan keinginan yang mengonsumsi barang atau jasa. Permasalahan ekonomi makro. Ekonomi makro juga memiliki pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Hal ini menjadi kepastian karena kaidah yang berlaku adalah besarnya perubahan ekonomi dapat mempengaruhi kepada masyarakat, juga perusahaan dan pasarnya. Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Hal ini karena konsep ini mampu memberikan pengaruh terhadap stabilitas harga, pencapaian keseimbangan, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada konteks bisnis di Indonesia, ada beberapa persoalan ekonomi yang sering muncul. Contohnya, satu, adanya permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Yang kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap utang luar Indonesia. Dan yang ketiga, persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, menyoal pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup teori ekonomi mikro adalah produsen dan konsumen. Namun dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen adalah bentuk individu di setiap kondisi masyarakat, organisasi, perusahaan, dan rumah tangga. Satu, ruang lingkup ekonomi mikro. Satu, interaksi di pasar barang. Dua, perilaku penjualan konsumen. Tiga, interaksi faktor produksi. Empat, teori nilai guna. 5. Teori struktur pasar. 6. Elastisitas harga. 7. Industri. 8. Pasar input. Ruang lingkup ekonomi mikro. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran perusahaan atau investasi. 2. Pengeluaran pemerintah. 3. Ekspor dan impor. 4. Pengeluaran rumah tangga dan untuk konsumsi. 2. Kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur
pajak. 3. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai 3. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Kesimpulan. Sehingga dapat mempelajari ekonomi mikro dan makro, kita jadi bisa mengetahui aspek-aspek ekonomi yang bersifat makro baik di level negara maupun masyarakat sekitar kita. Misalnya, kita jadi dapat memahami apa saja elemen yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, kita bisa ikut menganalisa kemana arah kebijakan tersebut dan bisa bersiap untuk menyesuaikan diri. Saran yang dapat saya berikan dari tugas makalah saya adalah menambah referensi dari buku yang tahun terbit terbaru. Terima kasih.